merah putih itu kamu Indonesia. Bisa. Isinya. Kamu kabel motor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, sampurasun. Ya, para sedulur, kedatangan Tudong Internasional 2025 semakin dekat. Akan masuk ke Indonesia itu tanggal 16 April 2025 melalui Batam. Jadi dari Singapura naik feri ke Batam. Nah, nanti dari Batam pakai pesawat terbang menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, paket penerbangan siang, dan sore hari sudah mendarat di Soekarno-Hatta. Dari Bandara Soekarno-Hatta berarti tanggal 18, kemudian malamnya bermalam di sebuah vihara di Jakarta. Tanggal 19-nya diterima oleh Menteri Agama di jamu makan, dan insya Allah jika tidak ada halangan, rombongan Tudong akan diterima dan dilepas oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Teman-teman, ini setelah Tudong masuk ke Indonesia itu kewajiban atau tanggung jawab full adalah kita, tim pengamanan dan pengiring serta pemandu Tudong 38 Bante Tudong, insya Allah tidak berkurang dari Jakarta menuju Borobudur. Jadi dari mulai Jakarta itu setelah dari Istana Negara itu menginap di Global School di Bekasi itu tanggal 19, dan tanggal 21-nya kita sudah jos maraton ke Borobudur. Insya Allah tanggal 10 Mei sudah sampai di Candi Agung Borobudur. Teman-teman, yang tadi saya katakan bahwa di perjalanan itu keselamatan dan segala-galanya menyangkut para Bante Tudong merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi kita ini harus benar-benar menjaga amanat tersebut ya. Karena yang kita kawal, yang kita layani, yang kita dampingi adalah duta-duta agama dunia. Jadi sudah masuk kategori tamu negara. Sebab itu nanti sesuai dengan SOP dan pembagian tugas masing-masing itu harus dijalankan. Teman-teman, ada pengamanan khusus yang saya bentuk berjumlah 13 orang yang pastinya melekat di ring 1 para Bante selama perjalanan Jakarta Borobudur. Sudah tidak bisa saat beliau istirahat tidur pun kita berkewajiban untuk mengawasi dan menjaganya. Kemudian akan didampingi oleh teman-teman kita dari Laskar Mantan Ali berjumlah kurang lebih 40 yang juga melekat di samping Bante masuknya ke ring 2. Baru nanti akan juga didampingi oleh beberapa adik-adik kita dari Dharma Pala, jumlahnya berapa belas, 14 sampai 18, itu juga akan ikut melekat membantu kita untuk melayani para Bante. Kemudian selain TNI Polri juga sudah beberapa organisasi kemasyarakatan, ada paguyuban, ada padepokan, dan ada berbagai macam komunitas, antara lain di Jakarta seperti FBR, OKABI, Pemuda Batak Bersatu,
ada Jawara Jaga Kampung, ada teman-teman yang lain, organisasi yang lain. Kemudian di selama perjalanan juga dari mulai Bekasi sampai Borobudur ada komunitas Sundawangi, ada Dangiang, ada padepokan-padepokan lah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ikut juga bergabung turut serta mengawal dan mengamankan Dudong. Teman-teman, perlu diketahui bahwa Bante itu dalam perjalanannya membaca parita atau doa-doa. Oleh sebab itu kita usahakan bahwa para Bante itu tidak disentuh. Kita berupaya untuk menjaga Bante untuk tidak disentuh oleh siapapun, termasuk oleh masyarakat atau yang ada di jalan terutama. Sebab beliau sambil membaca parita, kasihan badannya harus bersih. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, saya menekankan dengan cara-cara yang humanis, dengan menjaga kondusivitas, kita menjaga toleransi, kita harus sabar, emosi kita dibuang dulu, semuanya saya tekankan untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak, dan semuanya satu komando. Untuk pengamanan Jakarta Borobudur saya ambil alih sendiri pengamanannya, tanggung jawabnya pada saya. Jadi teman-teman nanti berkomunikasi jika ada apa-apa di jalan, ada pertanyaan, ada apa, atau Anda mau ada sesuatu, silakan menghubungi saya langsung. Nanti teman-teman masing-masing diberi alat komunikasi HT. Nah, wakil saya, itu koordinator keamanan adalah Pak Fitriadi dan Raden Manggala sebagai Wapangti. Kemudian dibantu oleh para Panglima Macan Ali di beberapa daerah. Misalnya dari Bekasi ada Panglima Macan Ali Bekasi, Panglima Macan Ali Kerawang, Panglima Macan Ali Subang, Purwakarta. Terus khusus Jakarta itu dikoordinir oleh Panglima Jakarta Barat, Kang Ijong ya, Wapangti ya, Kang Ijong. Untuk DKI Jakarta. Dan mulai masuk Bekasi, mulai Pangdam Macan Ali ya, seperti Den Pandu, Bekasi ya, Rawang, Raden Manggala, dan kita juga akan di backup penuh oleh Laskar Macan Ali di beberapa daerah yang dilintasi oleh Dudong sampai Yogyakarta, sampai Borobudur. Jadi teman-teman, kali lagi bahwa yang masuk di list kita untuk ring 1 adalah tim keamanan khusus 13 orang, kemudian pasukan pembackup 40 orang, juga ada dari Dharmapala. Nah, saya juga belum koordinasi nih dengan Dharmapala, jumlahnya dan etikat. Nah teman-teman, untuk tim khusus dan tim backup yang 40 nanti masing-masing diberi etikat. Etikatnya ini diberi etikat ini. Ini wajib, ini yang dikeluarkan oleh panitia utama panitia ini. Selain etikat, nanti di bajunya juga ada pita warna perak. Kemudian kita juga akan dikasih selempang warna-warni, merah, kuning, hijau, biru, yaitu selempang warna-warni juga. Kemudian yang tim 13 dan 40 juga akan dikasih tanda lain di pakaiannya. Nah, untuk uniform bagi Laskar Macan Ali ya pasti pakai uniform Macan Ali, pangsi atau
kaos Macan Ali yang di ring 1 ya, atau yang tidak punya kaos Macan Ali atau belum punya pangsi Macan Ali bisa pakai tactical. Nanti akan kami kasih tanda-tandanya. Kemudian saya sarankan menggunakan sepatu PDL karena biar awet, perjalanan itu biar awet. Dan kita berkewajiban untuk menghalau atau melarang atau menghimbau pihak-pihak lain yang bukan panitia, yang bukan organisasi yang berfilialisasi ke Dudong, itu kita wajib untuk menyarankan untuk menjauh. Kemudian saya juga menginstruksikan kepada teman-teman yang melekat nanti di Dudong, itu ketika sampai ke suatu tempat, di mana tempat itu menjadi tempat istirahatnya para Bante Tudong menginap, kita menyerahkan Bante Tudong itu ke panitia lokal. Serahkan, kita lepas, kita bisa beristirahat, biar panitia lokal yang mengadakan acara, apakah ada pindah patah, apakah ada sanggadana, atau ada blessing atau apalah, pokoknya kita serahkan ke panitia lokal. Namun demikian, kita tetap berkewajiban mengawasi jalannya acara-acara tersebut. Walaupun bagaimana, kita tetap bertanggung jawab terhadap keselamatan para Bante, terutama makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh para Bante. Untuk makanan dan minuman di tempat-tempat acara itu kita serahkan kepada panitia lokal. Jadi serahkan kepada panitia. Apabila makanan-makanan yang disiapkan oleh panitia, misalnya sarapan pagi atau siang, yang tidak disediakan oleh tuan rumah, berarti panitia yang akan menyiapkan makanan untuk para Bante. Nah, itu yang penting buat kita adalah pengawasan. Jangan sekali-sekali mengizinkan para Bante untuk mengkonsumsi makanan dan minuman dari orang-orang yang kita tidak kenal ya. Tapi tidak boleh melarang apabila masyarakat memberikan makanan, minuman, barang, sesuatu kepada para Bante. Kita nggak boleh melarang. Biarkan Bante menerima. Nah, nanti baru kita dikumpulkan untuk keperluan Tudong juga sih. Kemudian saya menyiapkan 2 mobil ambulan. 2 mobil ambulan ini pastinya dengan tim medisnya yang akan melekat dari Jakarta sampai Borobudur. Kemudian 1 mobil pengawal, koridor, pembuka di depan, itu kami siapin. Dan kita juga menyiapkan 6 orang driver dengan koordinatornya saudara Alphabet. Itu driver yang melekat dengan kendaraannya, tidak boleh ditinggal, tidak boleh semua orang bisa masuk ke mobil-mobil tersebut, karena harus bertanggung jawab para drivernya. Itulah kira-kira, dan kita harus melekat, dan teman-teman diwajibkan juga ada kesempatan untuk mengekspos atau men-share perjalanan Tudong ke medsos. Kira-kira gitu. Terima kasih.